Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadewa dari kelas 5 SDS Cempaka Wangi ingin menyampaikan kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut kisahnya. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu seorang tentara yang ikut mengalahkan Raja Jalut. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu berupa kemampuan melunakkan besi tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga merupakan seorang hakim yang adil. Pada saat ada rakyatnya yang mengadu tentang suatu masalah, ia akan menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam juga seorang yang mempunyai keberanian yang sangat besar. Ia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Selanjutnya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam sekaligus sebagai pengganti Nabi Daud alaihissalam, memimpin kerajaan Bani Israel. Sulaiman alaihissalam adalah raja yang kaya raya, yang sangat bijaksana. Nabi Sulaiman memerintahkan rakyatnya untuk membangun bait atau tempat suci yang diberi nama Baitul Maqdis. Tempat ini hanya dipergunakan untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaruniai mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan para jin. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah tidak hanya kepada manusia, namun kepada binatang dan para jin. Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan para jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun kaya raya dan berkuasa. Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kabar dari burung hudhud. Ada satu kerajaan bernama Kerajaan Sabah hidup sangat makmur, namun rakyatnya masih menyembah matahari. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Raja Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu mengutuskan mengirim seorang utusan untuk memberi hadiah kepada Raja Sulaiman. Namun hadiah itu ditolaknya. Ratu Balqis pun memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan Ursyalim. Sampai di kerajaan Ursyalim, Ratu Balqis sangat terpesona dengan keindahan kerajaan Ursyalim. Di depan gerbang istana, Ratu tercengang melihat kemegahan istana Ursyalim. Istana itu terletak seolah di tengah-tengah sebuah kolam yang sangat jernih. Mereka lalu masuk ke dalam istana, dan Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Saba untuk duduk di singgasana. Betapa terkejutnya Ratu ketika menyadari bahwa singgasana yang akan didudukinya adalah tidak lain singgasananya sendiri, yang seharusnya berada di negerinya. Melihat semua peristiwa ini, Ratu Balqis menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.